Tidak, kalau di as itu, wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu padahal kalian tidak melakukannya? Amat besar murka Allah apabila kalian mengatakan sesuatu yang tak kalian kerjakan. Itu kan sebenarnya teguran. Jadi kalau orang Yahudi, jelas mereka itu memerintahkan manusia untuk beriman kepada Nabi Muhammad, tapi dirinya sendiri nggak mau beriman. Dan kalau dibandingin sama orang beriman, ya mungkin kalau orang beriman dulu sholat tahajud, dirinya sendiri nonton. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi nggak terlalu, ya Pak Budi, ya kalau levelnya yang ini Padel itu nyuruh beriman, dirinya sendiri nggak mau. Tapi kalau orang beriman itu nggak kata, paling nyuruh untuk sholat tahajud, puasa Senin Kamis, dirinya sendiri malah. Nah, okay. Jadi kadarnya berbeda, kadar semuanya ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekali lagi, para penyair kalau sekarang identik dengan penyanyi itu, kebanyakan mereka mengatakan apa yang tadi dilakukan. Contohnya siapa? Lagunya siapa? Pak Haji itu saya pernah nonton. Oh iya ya. Ternyata silakan Pak Budi. Pakai Pak Budi itu ada. Lanjutkan Pak Del. Ya. Yang beriman itu tadi ada kata-kata kabul makna. Betul. Sehubungan dengan hadis qudsi yang saya coba tadi. Betul. Nantinya gimana itu kan? Pada akhirnya gimana? Baik. Kabul maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sekali kemurkaan Allah apabila kalian mengatakan apa yang tak kalian lakukan. Baik, saya buka tafsirnya surah As-Saff. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Di sini ada tafsirnya sebagai berikut. Imam An-Nawawi berkata, ada 3 ayat yang menghalangi aku untuk aku bacakan kepada manusia. 1. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Surah Al-Baqarah ayat 44 itu tadi. Dan wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Surah Hud ayat 88. Kemudian ada yang satu ya, ayat yang ini, jadi surah As-Saff ayat yang ke-2 dan ayat yang ke-3. Jadi Imam An-Nawawi itu mau menyampaikan ayat ini takut. Itu saking hati-hatinya ulama. Itu Pak Budi, ada seorang dai di di daerah Arab sana mau menyampaikan memerdekakan budak, itu nggak berani. Kenapa? Karena dia belum melakukan memerdekakan budak. Ya istilahnya pokoknya sedekah yang gede lah. Dia nggak berani. Kenapa? Saking hati-hatinya. Padahal kalau di ayat yang lain adalah di antara orang yang mendapatkan neraka wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una. Jadi orang-orang yang tidak, kalau di dalam ayatnya itu orang-orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak mau menganjurkan orang bersedekah kepada fakir miskin. Nah, ini saya bisa menangkap apa yang menjadi insya Allah pikiran dari Pak Budi. Itu berarti resikonya gede banget ya. Artinya kita kaji ayatnya, silahkan kita buka wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ya, surah surah apa itu? Sudah. Ya. Maksud saya dengan yang pada maghrib tadi. Ya. Itu ada hadis qudsi. Ya. Ya, kalau catatan-catatan. Oh iya. Tapi ada satu la ilaha illallah, selesai semua. Betul. Termasuk kabul maktan ini. Betul. Baik. Jadi seberat apapun kesalahan, selama orang itu tidak syirik dan masih menyimpan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pasti diselamatkan oleh Allah. Itu intinya cuma itu. Orang meninggal dunia tidak mempersekutukan Allah, seberat apapun dosanya pasti ada peluang diampuni dan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tentunya kan ada prosesnya itu tadi yang kira-kira bikin apa Mas Toto? Silakan dibuka surah Al-A'raf. Surah apa? Surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf. Diampuni. Tapi pengampunannya turunnya kapan Pak Budi? Nggak tahu. Pengampunannya kapan? Nggak tahu. Halaman 156 ayat yang ke-46, baris ke-4 dari atas. Baik, kita baca. Bismillahirrahmanirrahim.
وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Silakan Pak Budi dibaca terjemah bebas yang sebelah kiri itu ayat 46. Monggo. Dan di antara keduanya penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas A'raf, tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum," salam sejahtera bagimu. Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin sekali. Itu kan, ya kan? Enggak masuk neraka, enggak, tapi belum masuk surga.